menjelaskan pengertian dari solidaritas mekanik dan organik. Yang pertama dari solidaritas mekanik adalah bentuk ikatan sosial yang muncul dalam masyarakat sederhana, di mana anggotanya memiliki kesamaan dalam keyakinan, nilai, dan pekerjaan, sehingga rasa solidaritas timbul dari kesadaran kolektif atau kesamaan yang kuat di antara mereka. Solidaritas organik adalah bentuk solidaritas sosial yang muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana kohesi sosial didasarkan pada saling ketergantungan akibat pembagian kerja yang tinggi dan spesialisasi peran. Sekian penjelasan dari kami. Lanjut ke videonya. Ini saya bersama Bapak Ida Tutut Patra. Saya akan mewawancarainya karena beliau adalah salah satu individu dari solidaritas organik. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa status dan peran Anda dalam kelompok ini? Jadi untuk status saya dalam hal ini adalah sebagai panitera pengganti, karena saya kerja di Pengadilan Tinggi Mataram, berperan mendampingi Bapak Hakim di dalam melaksanakan suatu persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara baik pidana maupun perdata yang sampai penyelesaian perkara tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja peran kelompok ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Berusaha mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara perdata. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kerjasama antara anggota dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Antara lain adalah mengadakan hubungan kerjasama yang baik, saling menunjang antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta keharmonisan dan yang saling menjaga kebaikan. 456. Bagaimana dampak kondisi lingkungan yang sehat terhadap kehidupan masyarakat? Dampaknya adalah keharmonisan antara beragama yang saling menghargai dan saling menghormati antara satu sama yang lain. Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat? Tantangannya adalah menyadarkan seluruh masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan, beserta apa yang kita lihat atau rasakan saat ini, banyak masih masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang terakhir, apa harapan Anda untuk lingkungan dan generasi muda di masa depan? Ya, harapan saya untuk apa? Harapan saya adalah kita bersama mengarahkan untuk belajar lebih dini, memahami atau memanfaatkan sampah untuk dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.
Satu, apa status dan peran Anda dalam kelompok ini? Status saya di Widya Winayaka itu sebagai sekretaris 1 dan saya baru saja serah terima jabatan gitu ya. Saya menerima jabatan sebagai anggota sekretaris 1. Lalu peran saya di Widya Winayaka ini pastinya membuat untuk koordinir apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan selain proposal, LPJ dan lain-lain, sehingga saya bisa mengkoordinir semuanya dengan ketua, wakil, dan anggota-anggota yang lainnya. Pertanyaan kedua, apa saja peran kelompok ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Peran Widya Winayaka dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pastinya kita pernah melakukan program-program kerja yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, seperti ada proses penanaman pohon yang kita lakukan di Pura Penataran Pagutan. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, pastinya itu kita membuat program untuk bermanfaat bagi lingkungan kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana kerja sama antar anggota kelompok dalam menciptakan lingkungan yang sehat? Oke, jadi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, karena baru saja saya dalam proses serah terima jabatan, saya dan ketua itu koordinir satu sama lain dulu. Karena kalau misalnya nggak dimulai dari diri kita sendiri, dari para anggota-anggotanya, itu nggak akan tercipta lingkungan yang sehat. Jadi bagaimana cara kita mengkoordinir itu dari dalam, baru habis itu kita realisasikannya ke luar lingkungan. Oke, yang pertanyaan keempat, bagaimana dampak kondisi lingkungan yang sehat terhadap kehidupan masyarakat? Pastinya ya nih, dari lingkungan yang sehat itu kan, bayangin aja kalau misalnya ini kan kelas sudah rapi nih, udah bersih, enak kita belajarnya gitu loh. Kalau misalnya lingkungannya sehat, kita juga nyaman bagaimana cara kita berinteraksi dalam sekolah ini. Kalau misalnya ada kegiatan keagamaan itu terstruktur oleh anggota Widya Winayaka, semuanya sudah berjalan dengan baik, kita tinggal melanjutkannya saja, tinggal kita jalankan saja. Jadi penting banget sih itu perannya. Pertanyaan kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat? Tantangan untuk menjaga lingkungan, pastinya kan ini anggota Widya Winayaka tuh kan banyak kepala yang muncul, banyak kepala yang memberikan saran, ide, masukan. Kita sebagai Widya Winayakanya, anggotanya, sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai sekretaris, itu kita yang menopang pemikiran-pemikiran itu. Jadi bagaimana kita merealisasikan berbagai watak, berbagai ide tersebut dalam satu visi yang harus dijalankan. Dengan visi itu dijalankan, maka terciptanya lingkungan yang sehat. Pertanyaan keenam, apa harapan Anda untuk lingkungan dan generasi muda di masa depan? Harapannya semoga kedepannya banyak yang ikut. Ini harapan saya dan ketua saya. Harapan saya itu agar anggota Widya Winayaka itu bukan cuma dari seleksinya aja, tapi dari siswa-siswi Hindunya itu bisa menjadi anggota Widya Winayaka. Jadi nggak ada yang namanya seleksi gitu sih. Ya, udah. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari vlog ini adalah intinya wawancara akan mengungkapkan bahwa kelompok solidaritas mekanik bersatu karena mirip satu sama lain. Sementara kelompok solidaritas organik bersatu justru karena berbeda dan saling membutuhkan untuk menjalankan tugas sistem sosial secara keseluruhan. Gimana ini?